마. 따지고 보면 아무래도 Halo penikmat Free Wifi, annyeonghaseyo, piye kabare? Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Beast Clawing at Straw. Ini adalah film thriller terbaru asal Korea yang rilis beberapa bulan yang lalu. Film ini menceritakan tentang perebutan tas yang berisi uang dengan jumlah yang sangat banyak. Terjerat hutang pada rentenir yang keji membuat perebutan tas tersebut menjadi menegangkan dan penuh dengan darah. Oh iya, saya ingatkan kalau video ini versi full spoiler, dan jika kalian ingin menonton filmnya secara full, kalian tahu harus ngapain. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin. Adegan awal dibuka dengan seorang penjaga tempat pemandian yang sedang sibuk bekerja. Namanya Jungman. Tanpa sengaja, ia menemukan tas di laci pengunjung yang di dalamnya penuh dengan uang. Lalu, dia memutuskan untuk menyimpan tas tersebut di gudang belakang. Situasi rumah tangganya sedang tidak baik. Istrinya yang bernama Yong Seon selalu mendapatkan diskriminasi dari mertuanya yang menderita demensia atau penurunan fungsi otak. Yong Seon adalah seorang pekerja cleaning service di sebuah pelabuhan. Kemudian diperkenalkan seorang pria bernama Taeyong. Dia juga bekerja di pelabuhan tersebut di bagian pelayanan. Wajahnya terlihat kusam dan penuh beban pikiran, apalagi saat membaca SMS masuk, yang isinya undangan dari seseorang. Setelah tiba di lokasi, kita diperkenalkan seorang pria paruh baya bernama Duman. Ia seorang rentenir keji yang tak segan-segan mengancam akan membunuh nasabahnya. Ia memperingatkan Taeyong untuk segera membayar hutangnya. Jika tidak, algojo psikopatnya akan mencincang ususnya. Taeyong pusing bukan main, karena sejatinya yang mempunyai hutang tersebut adalah istrinya dan sudah lost contact melarikan diri entah. Namanya Miran. Jinte menghubungi Miran untuk mengajaknya kencan. Taeyong yang kebingungan menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Namanya Bongeo. Ia adalah seorang manajer klub di mana Miran bekerja. Taeyong meminta bantuan Bongeo untuk menemukan istrinya. Kembali diperlihatkan Jungman yang sedang dimarahi bosnya karena datang terlambat. Tanpa kompromi, seketika itu ia langsung dipecat. Surga dunia bagi Miran yang gantian mendapatkan servis dari Jintae. Rasa kesal dan berniat membunuh suaminya dan mengajaknya pindah ke Tiongkok. Namun Miran menolaknya. Scenes berpindah ke Jungman yang sedang di rumah sakit menjenguk istrinya yang jatuh terluka karena sengaja didorong oleh mertua gilanya. Jungman tak bisa berbuat apa-apa karena apapun yang terjadi, ia tetaplah ibunya. Tiba-tiba Taeyong dihampiri seorang detektif bernama Myungko. Ia sedang mencari informasi tentang kasus penggelapan uang beberapa hari yang lalu. Ia polisi yang matre dan kepribadiannya sedikit aneh sih. Jintae serius dengan rencananya dan menunggu suami Miran muncul. Kemudian membunuh pria tersebut dengan cara menabraknya dengan mobil. Setelah aksinya berhasil, dia menelpon Miran dan mengatakan bahwa suami biadabnya sudah mati. Akan tetapi, ternyata Jintae salah target karena suami Miran masih hidup. Scenes berpindah ke Taeyong yang untuk kedua kalinya bertemu dengan Duman. Taeyong berusaha membujuk Duman untuk bersabar. Jungman yang sangat butuh uang untuk bayar kuliah anaknya serta biaya rumah sakit istrinya mencoba datang kembali ke kantor untuk mengambil tas penuh uang yang ia simpan di gudang. Dia dihentikan oleh dua orang polisi yang sedang mengusut kasus orang hilang, tapi masih lolos. Sungguh sial, dia bertemu dengan mantan bosnya dan mencoba merebut tas tersebut. Namun, kali ini Jungman berani melawan demi melindungi uangnya.
Ia mencoba membantu Miran untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Sepulang dari klub, Miran mampir ke kontrakan Jintae. Ternyata, Jintae mengalami gangguan mental selepas membunuh orang yang ia tabrak dulu. Kemudian, Miran mengajaknya ke hutan untuk mendoakan arwah pria tersebut. Jintae tetap ketakutan dan ingin menyerahkan diri ke polisi. Miran yang kesal dan memutuskan untuk menabraknya saja hingga tewas. Karena ketakutan, ia mencoba menghubungi Yeonhae. Kemudian, Yeonhae menyarankan untuk memusnahkan mobil Miran guna menghilangkan jejak. Mereka pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan melepaskan penat. Yeonhae bertanya, "Apakah suamimu diasuransikan?" Miran dituntun untuk meracuni suaminya dan membuat alibi pada kepolisian jika suaminya stres karena beban ekonomi belakangan ini. Depresi dan mabuk berat menjadi penyebab kematiannya. Setelah itu, lakukan kremasi pada mayatnya supaya penyelidikan kasus ditutup. Akhirnya, uang asuransi kematian diterima. Kehidupan baru plus tato baru dibahas mulus. Sukses menjalin misi, mereka lanjut nongkrong santai sambil minum ciu di ruang tamu. Sampai pada akhirnya, ternyata Yeonhae sudah merencanakan ini semua. Dia meracuni minuman Miran dengan obat bius dan mengikatnya pada posisi yang sempurna. Dia mengincar uang Miran dan kemudian membunuhnya dengan penuh kreativitas. Scenes berpindah ke Taeyong yang kaget dengan kemunculan seseorang di apartemennya. Ya, itu adalah Yeonhae. Ternyata, Yeonhae adalah istri dari Taeyong yang selama ini dicarinya. Sontak Taeyong marah karena dialah yang menyebabkan masalah dengan Duman. Namun, ciri khas Korea, detektif Myung datang ke apartemen dengan alasan ingin menumpang buang air kecil. Pesta kecil-kecilan pun dimulai. Taeyong izin keluar untuk membeli ciu tambahan di Indomaret terdekat. Dia menghubungi Dongeo dan mengatakan kalau Yeonhae dan detektif Myung ada di rumahnya. Namun, ternyata Al-Goju psikopat Duman menguping pembicaraan mereka. Sampai di rumah, Taeyong kaget karena detektif Myung di otak mesum sudah dihabisi oleh Yeonhae. Merampas uang Yeonhae dan berniat kabur dari wanita gila itu. Duman dan kawan-kawan sudah tiba di sana untuk menagih hutang Yeonhae. Yeonhae mencoba menghubungi Taeyong karena diancam jika tidak segera membayar hutangnya, maka ususnya akan keluar dari perutnya. Lalu Taeyong mampir ke sebuah pemandian dan... Oke, sampai sini kalian pasti bingung, kenapa Jungman masih bekerja di sana? Padahal kan dia sudah lama dipecat. Jadi gini, seperti di awal tadi, saya sampaikan kalau alur film ini maju mundur. Kita disajikan runtutan cerita sesambil diperlihatkan scenes flashback yang disisipkan di sepanjang alur cerita. Lanjut ya. Taeyong kemudian menyembunyikan tas tersebut ke dalam loker dan pergi keluar untuk beli rokok. Salah satu anak buah Doman melihat Taeyong dan langsung berusaha menangkapnya. Namun naas, karena lari ketakutan, tewas. Lanjut lagi dengan Jungman. Ia ditelepon oleh mantan bosnya dengan dalih ingin membayarkan kekurangan gaji pasca pemecatan. Ternyata Jungman malah dipertemukan dengan Doman dan Yeonhae. Mereka mengaku sebagai polisi dan menanyakan keberadaan tas tersebut. Jungman berbohong dan mengaku kalau dia tak tahu menahu tentang hal itu. Tentu saja Doman tidak percaya dan diam-diam mengikuti Jungman sampai ke rumah. Jungman yang kepergok hanya bisa pasrah. Tiba-tiba ibu Jungman muncul dan memecah suasana. Ia mengatakan kalau mereka bukan polisi. Mana mungkin polisi bertato? Psikopat melihat kebakaran itu dan langsung mengecek masuk. Jungman yang tersadar menyelamatkan ibunya keluar dan hanya bisa menangis meratapi rumahnya yang hangus terbakar. Sementara itu, Yeonhae pergi ke pelabuhan dan meninggalkan tas tersebut di loker.
Ia berniat pergi meninggalkan Korea untuk kabur. Namun, tiba-tiba psikopat muncul. Kejadian berdarah tersebut terekam CCTV dan sekarang psikopat tersebut menjadi buronan kepolisian. Istri Jungman yang bekerja sebagai cleaning service di pelabuhan tersebut tanpa sengaja menemukan kunci loker milik Yoon-hee. Karena penasaran, dia membuka loker tersebut dan kaget dengan sebuah tas besar penuh dengan uang. Pada akhirnya, uang tersebut kembali ke tangan orang yang membutuhkan. Dan film pun tamat. Nah, jadi gitu aja alur cerita dari film Beast Clawing at Straw. Oke, lanjut ke sesi pertanyaan untuk mengantisipasi kebingungan Anda. 1. Hutang untuk apa? Jadi, ada dua kemungkinan yang masuk akal, yaitu hutang untuk kebutuhan gaya hidup glamour Yoon-hee atau hutang untuk membangun dan mengembangkan usaha klubnya. 2. Kasus apa yang diselidiki detektif Myung? Ia sedang melacak informasi pelaku kasus penggelapan uang, dan pelakunya adalah pria yang tewas ditabrak Jin-tae. 3. Uang itu akan diapakan Jungman? Tentu saja, uang tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, membayar uang kuliah anaknya, serta